Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk performance tes UTS Sistem Informasi Manajemen dengan materi manajemen database. Ya, untuk pertama yaitu sistem manajemen database. Sistem manajemen database itu apa sih? Dari basis data, database itu diambil dari basis data yang berasal dari bahasa Inggris database, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data, atau yang biasa disebut database management system atau DBMS. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Nah, untuk istilah-istilah basis data yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entity adalah pasien, dokter, kamar. Yang kedua, field. Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya. Misalnya, name, nama siswa, alamat. Yang ketiga, record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contoh kumpulan atribut NIP, nama, dan alamat berisikan yang contohnya itu Sanusi, Jalan Hati Suci nomor 2 Kupang. Yang keempat, data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Yang kelima, kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Nah, untuk komponen-komponen sistem basis data atau database, yang pertama perangkat keras, pastinya ada ya yang disebut hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki jumlah objek basis data seperti file atau tabel. Yang keempat, manajemen sistem atau DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak
yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat basis data. Tujuan utama dalam pengolahan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Diambil dari Vatansia 1999, pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan yaitu yang pertama kecepatan dan kemudahan, yang kedua efisien ruang penyimpanan, yang ketiga keakuratan, yang keempat keamanan, dan yang kelima terpeliharanya keselarasan data. Untuk kelemahan sistem basis data itu sendiri yaitu yang pertama memerlukan tenaga spesialis, yang kedua kompleks, yang ketiga memerlukan tempat yang besar, yang keempat mahal. Pasti tentunya. Pengguna basis data yaitu ada dua, yaitu sistem engineer dan database administrator atau disebut DBA. Untuk sistem engineer itu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Untuk DBA sendiri yaitu tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya, dan mengaturnya. Untuk tugas DBA, mengontrol DBMS dan software-nya, yaitu satu, memonitor siapa yang mengakses basis data, yang kedua mengatur pemakaian basis data, yang ketiga memeriksa security, integrity, recovery, dan konkurensi. Untuk program utilitas yang digunakan oleh DBA ada 5. Yang pertama loading routines atau untuk membangun versi utama dari basis data. Yang kedua reorganization routines, yaitu mengatur atau mengorganisasikan kembali basis data. Yang ketiga journaling routines, untuk mencatat semua operasi pemakaian basis data. Yang keempat recovery routines, untuk menempatkan kembali data sebelum terjadinya kerusakan. Yang kelima static vehicle analysis routines, yaitu untuk membantu memonitor kehandalan sistem. Berikutnya end user atau pemakai akhir. Ada beberapa jenis tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Programmer application, pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML yang disertakan embedded dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Yang kedua, pemakai mahir casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga, pemakai umum atau end user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau executable program yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang keempat, pemakai khusus atau spesialis sophisticated user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Untuk contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis yang digunakan untuk bank, pengolahan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Di bandara pun ada pengelolaan data reservasi, penjadwalan, yang untuk di universitas sendiri untuk pengelolaan pendaftaran atau alumni.
Untuk penjualan, pengelolaan data, customer, produk penjualan, dan yang untuk pabrik, untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, agen. Kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji, pajak. Yang terakhir, telekomunikasi untuk pengelolaan data tagihan, jumlah pulsa. Untuk objektif tujuan basis data, kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakaian. Operasi dasar basis data yaitu meliputi pembuatan basis data baru atau create database, penghapusan basis data atau group database, pembuatan tabel baru atau create table, penghapusan tabel atau group table, pengisian atau penambahan data baru, insert data pada suatu tabel, pengambilan data dari suatu tabel, pengubahan data dari suatu tabel, penghapusan data dari suatu tabel. Nah, untuk database management system DBMS atau sistem manajemen basis data, DBMS dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Untuk kelebihan dari DBMS yaitu penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya, performance yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam DBMS. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Independensi, perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Atau yang berikutnya, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database, kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan DBMS, dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebut. Yang terakhir, sekuritas. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluasan dalam pemberian akses kepada pengguna. Untuk keuntungan dalam penggunaan DBMS antara lain pengaksesan yang efisien terhadap data, keamanan dan integritas data, waktu pengembangan aplikasi terpendek, independensi data, akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan, administrasi data. Untuk kelemahan DBMS antara lain biaya dan harga DBMS yang tinggi dan mahal, sangat kompleks. Yang ketiga, terkadang kinerja DBMS low performance, risiko data yang terpusat, membutuhkan media penyimpanan yang besar. Yang terakhir, risiko kegagalan cukup tinggi. Nah, ini yang untuk DBMS. Yang pertama, MySQL. MySQL AB versi rilis terbaru 5.0.41 di tanggal 1 Mei 2007, sistem operasi antar platform jenis RDBMS, lisensi GPL atau lisensi komersial situs. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau bahasa Inggris Database Management System atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan pengguna GPL. Sehingga kita dapat melakukan perintah-perintah SQL ke dalam database MySQL, yaitu yang pertama, memasukkan atau menambah record baru ke dalam database.
Yang kedua, mengeksekusi query database. Yang ketiga, mengambil data dari database. Yang keempat, mengubah record pada database. Yang kelima, menghapus record pada database. Perintah SQL dapat diketik dengan huruf besar atau kecil atau non-case sensitive. Berikutnya, untuk keistimewaan SQL yaitu portability-nya dan juga open source limit, multi-user, performance tuning, column type, dan terakhir command and function. Ya, ada lagi untuk security-nya aman, scalability dan limits-nya ada, connectivity-nya ada, localization, interface, client and tools, struktur tabel. Dan untuk kelebihan MySQL, mendukung transaksi, kemudahan manajemen database, stabil dan tangguh, security yang baik, fleksibel dengan berbagai pemrograman, dukungan dari banyak komunitas, dan perkembangan software yang cukup cepat. Yang kedua yaitu Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau untuk pemrosesan tersebar. Yang kedua, menangani manajemen space and basis data yang besar. Yang ketiga, mendukung akses data secara simultan. Yang keempat, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Yang kelima, menjamin ketersediaan yang terkontrol. Yang keenam, lingkungan yang terreplikasi. Oracle merupakan DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Namun banyak orang yang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle. Keluhan-keluhan yang mereka lontarkan mengenai Oracle antara lain adalah terlalu sulit untuk digunakan, terlalu lambat, terlalu mahal, dan bahkan Oracle dijuluki dengan istilah "ora kelar-kelar" yang berarti tidak selesai-selesai dalam bahasa Jawanya. Jika dibandingkan dengan MySQL yang bersifat gratis, maka Oracle lebih terlihat tidak kompetitif karena berjalan lebih lambat daripada MySQL meskipun harganya sangat mahal. Yang ketiga ada Firebird. Firebird adalah salah satu aplikasi RDBMS atau Relational Database Management System yang bersifat open source. Awalnya adalah perusahaan Borderline yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya. Interface 6.0 dengan sifat open source. Namun entah kenapa tiba-tiba Borderline tidak lagi mengeluarkan versi interface secara open source, justru kembali ke pola komersial software. Tapi pada saat yang bersamaan, programmer yang tertarik dengan source code interface 6.0 tersebut lalu membuat suatu tim untuk mengembangkan source code database ini dan kemudian akhirnya diberi nama Firebird. Yang keempat, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah perangkat lunak relational database management system yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database administrator. Yang kelima ada FoxPro 6.0 atau FoxBase. Pada tahun 1984, Fox Software memperkenalkan FoxBase untuk menyaingi DBase 2 Astonted. Pada saat itu, FoxBase hanyalah perangkat lunak kecil yang berisi bahasa pemrograman dan mesin pengolah data. FoxPro memperkenalkan GUI, Graphical Unit Interface, pada tahun 1989. FoxPro berkembang menjadi Visual FoxPro pada tahun 95. Kemampuan pemrograman prosedural tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan pemrograman prioritasasi objek. Yang keenam, DB2
DB2 adalah Product System Management, hubungan database dari IBM atau sekarang yang populer disebut data server, yang dimana merupakan perangkat lunak manajemen informasi. Kebanyakan DB2 disebut juga sebagai DB2 Enterprise Server Edition atau top of the line DB2 Data Warehouse Edition, yang berjalan pada Unix, Windows, dan Linux server. Yang ketujuh, database desktop paradox. Database desktop merupakan suatu program add-ins yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Borland DLP. Pada database desktop terdapat beberapa DBMS yang terintegrasi di dalamnya, antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual DBS, FoxPro, MySQL, Oracle, Microsoft Access, DB2, and Interbase. Dari beberapa DBS tersebut kita akan memilih salah satu, yaitu Paradox, yang akan dibahas selanjutnya, khususnya Paradox 7. Demikian untuk beberapa contoh dari software DBMS dan software DBMS lalu berkembang sesuai kebutuhan aplikasi komputer atau perkembangan teknologi informasi. Untuk hardware database selanjutnya ini yaitu perangkat keras, terdiri dari prosesor atau CPU sebagai unit mengolah data, memori RAM tempat menyimpan data sementara, hard drive media penyimpanan semi permanen, perangkat masukan media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses, CPU seperti mouse, keyboard, dan tablet, perangkat keluaran media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesannya, CPU seperti monitor dan printer. Perangkat lunak basis data, perangkat yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data arus tinggi atau high level. Untuk software database sendiri, yaitu ada perangkat lunak basis data yang di atas di perangkat basis data atas tinggi high level. Yang pertama ada Microsoft SQL Server, Visual FoxPro, Oracle, Arago, Force, Sybase, Regital, Interbase, DBFast, XBase, DBXL, Firebird, dan juga ada Quicksilver, MySQL, Clipper, PostgreSQL, Flagship, Microsoft Access, Herbert 22, Visual DBS, FoxPro, Paradox, Lotus, Smart Switch Approach. Nah, untuk jaringan dan telekomunikasi database, pengertian jaringan adalah kumpulan dari sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan penggunaan jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Untuk pengertian telekomunikasi sendiri, yaitu telekomunikasi adalah kumpulan hardware dan software yang menerima atau mengirimkan informasi dari satu sistem informasi ke sistem informasi lainnya. Adapun dalam database menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. Jaringan area lokal adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer, kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Untuk keamanan database sendiri, keamanan sistem komputer dalam database dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada privasi atau confidential, yang kedua integrity, lalu yang ketiga authentication, yang keempat availability, yang kelima non-repudiation, yang keenam access control. Nah, untuk aspek-aspek ancaman keamanan komputer, yang pertama interruption, merupakan suatu ancaman terhadap
availability informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Yang kedua, interception merupakan ancaman terhadap kerahasiaan informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses komputer di mana informasi tersebut disimpan. Yang ketiga, modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. Yang keempat, fabrication merupakan ancaman terhadap integritas orang yang tidak berhak berhasil meniru atau memalsukan suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Untuk pengembangan sistem database, perkembangan teknologi basis data tidak lepas dari perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software-nya. Perkembangan teknologi jaringan komputer dan komunikasi data merupakan salah satu penyumbang kemajuan penerapan basis data yang kemudian melahirkan sistem basis data terdistribusi. Dalam perkembangan ini tentu saja dapat dirasakan dalam kehidupan kita. Perkembangan pada dunia perangkat lunak juga mempengaruhi perkembangan basis data sehingga lahirlah basis data berorientasi objek dan basis data cerdas. Tujuan akhirnya dari pembuatan data warehouse, yang pertama menyediakan data organisasi yang mudah diakses oleh manajer, yang kedua data yang berada di data warehouse bersifat konsisten dan merupakan kebenaran, yang ketiga data warehouse merupakan tempat di mana data yang telah digunakan dipublikasikan. Yang keempat, kualitas data di data warehouse dapat diandalkan. Untuk daftar pustakanya dan sekian dan terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.